Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Setan diriwayatkan bahwa setan yang mendampingi dia itu sudah masuk Islam. Makanya Muhammad, betul tidak dia mengajarkan umat Islam boleh berdusta? Enggak. Tapi ada riwayatnya Muhammad membolehkan umat muslim boleh berdusta dalam 3 hal. Di mana? Di mana? Baik, kita putarkan ya, karena memang banyak muslim yang tidak mengerti ajaran agama Islam, saudara-saudara. Baik. Bukan tidak mengerti dulu, bukan tidak Baik. mengerti. Baik, kita putarkan ya, kita putarkan nih, kita putarkan. Ya, nih. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Nah, boleh berdusta di dalam 3 hal. Makanya ajaran Muhammad dipandang dari sudut pandang Bible mirip dengan ajaran Bapak segala dusta itu, saudara-saudara. Silakan tangkapannya. Salah, tidak seperti itu, Bro. Oke, silakan tangkapannya, Kak. Ya. Berdusta itu pertama ya, ketika ada musibah besar yang tentunya akan menimpa dirinya. Contohnya kayak saudara siapa Edis ya, siapa sampean? Kayak sampean misalkan mau dibunuh orang, ya kan? Sedangkan sampean masih ada kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Terus sampean tuh lari ke rumah tetangga. Lah tetangga itu boleh loh berbohong, bilang bahwa sampean itu tidak ada di sini gitu loh. Kenapa harus berdusta? Loh, kan dia masih ada kesempatan untuk bertobat, Bro. Iya, kenapa harus berdusta? Loh, terus Kenapa tidak telepon polisi? itu yang kita bicarakan tuh bukan sekarang, Bro. Itu dulu. Sekarang nggak berlaku lagi. Sekarang nggak boleh bohong. Bukan tidak boleh bohong. Bukan, zaman dulu ada polisi tak? Zaman dulu ada keamanan, masa nggak ada keamanan? Ada, kok nggak ada? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap ada polisi. Namanya bukan polisi, namanya petugas keamanan. Lah kalau zaman dulu orang mencuri emang nggak ada hukum? Iya, terus kenapa sampean kok bilang telepon? Emangnya zaman dulu ada telepon? Nah, kalau zaman dulu ada telepon, nah itu baru benar. Tidak ada telepon zaman dulu. Nah gini, sekarang begini. Ada seseorang datang ke rumah kita. Dia bersembunyi di rumah kita. Oke, lalu ada orang ingin mencari-cari dia. Apakah kita harus berdusta untuk menghadapi hal semacam itu? Dicarinya dalam konteks apa? Dalam hal apa? Makanya itu, ada apa? Alasan mau dia dibunuh apa? Iya kan dia dulu waktu peperangan, Bro. Perangan, aduh makin gak nyambung. Makanya saya bilang begini, bagaimanapun menutupi dusta, pasti dusta itu akan ditutupi oleh dusta yang lain. Iya, Bro, saya paham. Terus? Kalau mau berdebat, pelajari dulu kitabnya. Bro, sekarang saya tanya, Muhammad membolehkan nggak orang Islam berdusta? Loh, boleh. Boleh. Oke, sekarang saya tanya, iblis itu kerjanya bohong nggak? Kenapa? Kerjanya iblis itu tukang bohong nggak? Menipu muslihat nggak iblis tuh? Kerjanya? Loh, iblis juga. Jadi mereka ini saudaraan sama iblis. Coba. Coba silakan. Ya. Kalau masalah alim, masalah ilmu pengetahuan, kita orang ini nggak ada apa-apanya sama iblis loh. Iya. Apakah kita lagi ngomongin kita nggak ada apa-apanya? Yang saya katakan, Bang, Cak Rahma Madura yang ganteng dan rupawan, yang keren pecian dan jaketan, ya dengarkan ya saya. Begini, iblis itu kerjanya adalah menipu, bohong, membuat orang menjadi jahat, betul atau tidak? Betul atau tidak? Aduh, Bro, pemahaman kamu itu seperti apa? Kamu belajar dulu. Sebentar saya tanya dulu, Cak. Iblis itu kerjanya berbohong, berdusta, betul atau tidak? Tidak. Waduh, udah jadi kawannya. Ternyata dia sahabatnya setan. Berarti iblis jujur. Bro,
kalau Berat kita saudara-saudara, iblis kan memang mereka ini adalah sahabatnya Syaitan saudara. dengarkan dulu. Silakan, silakan. Kalau mau berdebat diskusi ya, kita berdebat secara sehat, jangan menyerang personal loh. Kita nggak menyerang personal loh bro. Tadi kan saya tanya, iblis itu sebentar, iblis itu tukang bohong atau jujur? Kenapa? Ah, pura-pura. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Coba saya lagi. Iblis itu, dia itu berkata bohong atau berkata jujur? Ada yang berkata jujur, ada yang berkata bohong. Cie. Contohnya. Iblis jujurnya di mana? Ayo, ada yang Di mana? Di mana contoh iblis itu jujur di mana? Jin, iblis yang taat, dia akan jujur. Oh, berarti ada setan yang taat. Oh, iya dong. Oh, buset. Setan taat kepada Allah. Makanya pelajari dulu kitab itu kalau mau berdiskusi. Iya, makanya saya tanya, setan itu taat kepada siapa? Kenapa? Ah, kenapa? Udah, dulu ya. Dari tadi kenapa berat ini saudara-saudara. Kenapa? Padahal suara saya sudah begitu tuh. Kenapa? Bilang saja Anda mancing. Berat saudara. Kita masih menunggu Nandar ya teman-teman ya, masih menunggu Nandar nih. Oh, si Nandar sudah datang. Sudah. Kenapa lagi kau lari? Endang Sunanda. Oke, Kenapa Edis, kau melarikan diri? saya mohon ya teman-teman jangan nge-report akun saya ini, saya buktikan ya. Ya. Jadi tolong kalau si Edis ini ada datanya. Ya, iya katakan iya tuh ada tuh 0027. Tadi saya report 0027 itu buktinya. Oke ya. Sekarang tolong follow saya nanti kita lanjutkan. Tolong follow saya, lanjutkan kita. Di follow saya. Jangan kabur kau. Luar Jangan kabur biasa kau. dia sudah Edis, jangan kabur. Saya turuti Jangan kabur. Oke, di follow ya. Baik. Sudah. Di follow ya. Baik. Sudah. Oke. Alasan saja. Masih dia penasaran dengan saya, saudara. Aduh, berat, saudara. Oke, ada Bang Uncup. Ya, Bang Uncup. Aduh, Bang Uncup lari. Fikri Feriansyah. Ya, Fikri Feriansyah. Silakan Fikri Feriansyah, nyalakan kamera Anda. Fikri Feriansyah. Fikri. Macet. Halo Fikri. Oke. Ya, silakan Bang Fikri. Apa yang mau disampaikan Bang Fikri? Enggak, itu mau nanya itu konteksnya apa tuh Bang? Ada setan di lubang hidung orang Berat ini ketemu lagi Pak Sintan. Oke Bang Fikri, nanti nonton video gini, mampir ke profil saya. Profil saya mampir. Enggak, udah kamu gak usah sok ngartis kok, kamu buka kacamata kau. Wah, udah marah ini. Nampaknya berminat menjadi telolis. Nampaknya ini berminat menjadi telolis. Fikri, Enggak. ini ada profil saya. Silakan kamu mampir Ya. ke situ. Videonya sudah saya simpan. Nanti di profil saya itu ada YouTube, ada link YouTube-nya. Pencet YouTube saya itu. Nanti lihat di situ tema ada live beberapa. Di situ ada tema tentang setan di lubang hidung orang Islam. Nah, tonton di situ ya, di YouTube saya itu ya. Silakan mampir ke sana. Oh, itu udah Ustadz kau sudah mengakui. Berat saudara. Teman-teman yang baru datang, teman-teman. Ini kalau kalian nonton di channel saya di YouTube, di TikTok. Jadi channel saya ini kalau kalian mampir ke beranda, nanti kalian ada lihat kolekte, terus tanda panah ke bawah, ada tanda panah ke bawah. Di situ ada link YouTube. Link YouTube-nya itu adalah Edis TV siaran langsung, tapi di YouTube. Kenapa? Karena ini kita simpan di YouTube saya. Nama YouTube saya itu adalah Edis TV siaran langsung. Baru saya buat ya mungkin 4 hari yang lalu. Karena banyak teman-teman Bang, bikin aja Bang, karena banyak orang lain yang menyiarkan channel Abang begitu. Nah, supaya channel-channel Abang itu tidak diambil oleh orang lain, mendingan Abang upload sendiri. Nah, jadi saya buat, saya upload di situ. Jadi teman-teman mampir ke profil saya, lihat di situ linknya, ada link YouTube, ketik link YouTube itu, nanti kalian akan muncul di beranda YouTube saya. Jadi semua video-video ini kita amankan, kita simpan di sana, dan sudah saya rapikan. Jadi teman-teman tinggal nonton saja yang sudah rapi, ya, sudah rapi, sudah simple, tidak panjang lebar berbelit-belit. Ya, di situ juga sudah saya cantumkan link untuk mensupport pendirian rumah apologet. Jadi teman-teman bisa mampir ke sana, ada link untuk Berat saudara-saudara di report. Baik, Nanda sudah datang. Silakan. Baik. Dan dia belum merasa puas dia. Teman-teman, ya enggak, kamu ngomong terakhir itu sudah tinggal 15 detik saya kena rungkat. Ini waktu saya bohong saja. Tuh kan, itu kan gitu, dia tuh Oh, yaudah, silakan lah. nggak Kita jujur. kasihan sama dia. Kita kasihan, nggak apa-apa. Oke, Silakan Anda. teman-teman, sebelum saya mulai, tolonglah kalau diskusi aja, jangan main report ya. Memang Edis nggak pernah menang debat lawan saya dari dulu juga. Kita lihat, ya, kita perhatikan.
Ntar, aduh, kan di report lagi. Teman-teman perhatikan ya. alasan terus, Aduh, Anda. udah ini waktu saya, jangan kau kemana-mana. Teman-teman, ini kan tadi saya ngomong gini, nggak ditanggapi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Ternyata si Paulus mengaku sebagai bapak, saudara-saudara. Ya, di mana itu? Kita lihat. Itu nggak ditanggapi sama Edis. Kita lihat ya. Paulus adalah bapak di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-15. Kita perhatikan nih, Edis. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Tuh, ternyata si Rasul Paulus ini mengaku sebagai bapak surgawi. Tapi ini sebagai penunjang kalau Rasul Paulus itu memang Rasul yang tidak asli. Pertanyaan saya tadi nggak dijawab. Siapa nama bapak dan ibunya Paulus? Kalau nama ibu dari Nabi Muhammad, Siti Aminah, ya, Sayyidati Aminah. Kalau ayahnya Syahid Abdullah. Si Paulus nama ibu dan bapaknya siapa? Nggak dijawab. Kemudian pertanyaan saya 2 Korintus. Ini saya perhatikan teman-teman ya. Kalau tiba-tiba saya lagi ngomong atau saya lagi diam tiba-tiba berhenti, itu di report. Jangan kalian memframing kabur lah. Saya nggak pernah kabur dari medan tempur, apalagi saya posisinya lagi di atas angin. Nah, ini pertanyaan saya juga nggak dijawab. Edis, coba perhatikan. Ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan. Pertanyaan saya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau di dalam bahasa Yunani yang nggak ada, berarti ini ditambahkan oleh LAI yang tidak menerima fakta kalau si Paulus ini adalah Korin. Kalau si Paulus ini adalah bapak dari segala dusta. Coba perhatikan nih, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. LAI ya tidak mudah menerima kalau si Paulus memang mengatakan seperti itu, makanya ditambahkan kamu katakan. Ini juga blunder bagi LAI. Kenapa? Karena di dalam Wahyu 22, tadi sudah saya sampaikan ya, Wahyu 22 ayat ke-18, jangan kabur. Terguncang, jangan kabur. Ya, padahal di sini dikatakan ini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi blunder. 2 Korintus 12 ayat ke-16 ini adalah sebuah blunder buat kekristenan. Kalau itu bukan perkataan si Paulus berarti ditambahkan. Kalau itu adalah perkataan si Paulus, berarti si Paulus adalah bapak dari segala tipu daya, bapak dari segala dusta. Makanya Rasul Paulus ini diduga adalah anak haram. Kenapa diduga anak haram? Karena tidak jelas bapak dan ibunya. Ya, Yesus mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus ini, mohon maaf, pohonnya buruk. Stefanus meninggal dunia, dirajam karena dipitnah oleh si Rasul Paulus. Murid-murid Yesus banyak yang diisdetkan, banyak yang dianiaya oleh Rasul palsu dari Tarsus. Sekarang jawab pertanyaan saya, jangan kau ngadi-ngadi. 2 Korintus 12 kamu katakan ini, apa bahasa Yunaninya? Kalau itu tidak ada bahasa Yunaninya berarti ditambahkan. Siapa yang menambahkan? Dan kenapa ditambahkan? Apa yang melatar belakangnya ditambahkan? Berikutnya, si Paulus ini diduga adalah anak haram. Karena tidak jelas nama bapaknya siapa. Bapak dan ibu si Paulus itu nggak jelas. Jeder, terbungkam dia saudara. Ini sampai aduh, bubuk. Jangan main report ya teman-teman ya. Yang belum follow saya silahkan di follow akun saya. Tap-tap layar. Gak ada suaramu, Dis. Gak ada suaramu. Baik. Dia tadi tidak menjawab teman-teman bagaimana umur Hamzah dengan Muhammad, bagaimana pernikahan Hala dengan Abdul Muthalib, dengan Abdullah dengan Aminah. Tidak sama sekali disentuhnya saudara-saudara, karena dia tahu saudara-saudara bahwasanya umur Muhammad itu tidak diketahui sebenarnya bapaknya siapa. Gak dijawab, gak disentuh sama dia sama sekali. Jadi begini Nandar, pertama-tama kamu karena benci sekali dengan Paulus, ya kan, tanpa dasar, tanpa alasan. Jadi kamu mengatakan hal-hal yang berasal dari argumen-argumen yang sudah putus asa, ya kan? Argumen-argumen yang sudah berasal dari kebencian yang luar biasa terhadap Paulus, ya. Jadi kamu mengatakan sesuatu, ini waktu saya, jangan panik begitu. Jangan panik. Baik. Nah, kemudian gini Nandar. Tapi ada satu statement kamu yang mau saya bahas di sini. Dari buahnya lah kamu akan mengetahui.
Gampang aja teman-teman. Kita itu menentukan seseorang itu jahat, benar atau enggak dari buahnya. Pohon itu diketahui dari buahnya. Nah sekarang Nanda, saya tanya sama kamu. Pernah nggak Paulus punya kelakuan seperti Muhammad? Saya tanya sama kamu. Pernah nggak Paulus nikahin anak di bawah umur? Mukanya Nanda langsung pura-pura lihat HP. Pernah nggak Paulus nikahin anak di bawah umur? Muhammad pelakunya. Pelaku dia, pelaku. Pernah nggak Paulus membawa-bawa golok, ya kan? Pergi ngerampok orang, ya kan? Pergi ngerampas orang. 1/5 harta jarahan buat Muhammad. Pernah nggak? Buat Paulus, pernah nggak? Pernah nggak? Ada nggak Paulus membawa laskar-laskar pasukan untuk menjarah satu kaum, lalu jarahannya itu 1/5 untuk Paulus? Pernah nggak? Muhammad, waduh saudara-saudara, 1/5 jarahannya untuk Muhammad. Nah, udah, dengar Nandar nih. Lihat ya. Biar kamu tahu nih ya. Harta rampasan perang Muhammad itu berapa persen jatahnya? Nih. 1000 kali 50.000 gebe 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Berapa jatah Nabi Nandar? Berapa jatahnya Muhammad Nandar? Hasil rampasan perang Ghanimah. Aduh kamu Nandar. Nabi apa Nabi? 1/5 jarahan buat Muhammad. Nah kemudian, apakah ada Nabi yang kena sihir? Coba, pernah nggak Paulus kena sihir? Tidak pernah, tapi Muhammad. Apakah Muhammad kena sihir, saudara-saudara? Nabi nangis Nandar hati ini. Nih ya, nih. Apakah Muhammad kena sihir? Kita lihat. Kalau kita ada dasarnya semua nih. Rasulullah pernah disihir oleh orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apa. Waduh, kena sihir. Jadi Nandar, kalau Paulus dibandingkan sama Muhammad, Nandar, langit dan bumi jauh. Coba, pernahkah Paulus mengajari orang supaya mukulin istrinya? Kada. Tapi Muhammad, dia mengajari dan pelaku. Menisan. Kata sama kamu Nandar, pernah nggak Muhammad mukul Aisyah? Waduh, dia pelakunya Nandar. Dia nanti tunjukkan bagaimana kepal Muhammad mendarat di dada Aisyah dan Aisyah kesakitan. Karena sesuai dengan Al-Quran. Istri-istri yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka Nandar, bener nggak pukullah mereka? Waduh, Nandar terdiam. Salah, gue masuk channel ini gue jadi bubur babang belut. Sudahlah Nandar, sudahlah ya. Jadi kalau udah ampun, kamu kasih bendera merah ya. Saya kalau ngomong semua ada dasarnya. Ustadznya juga mengkonfirmasi. Kalau kamu ngomong berasumsi liar akibat kebencian yang nyata. Baik. Begitu bencinya kepada Paulus, kamu bilang bapak ibunya bakal diduga anak zina. Dari mana Nandar? Karena tidak disebutkan bapak ibunya, maka dia anak ini nggak boleh. Baik, waktu habis, Edis, waktu habis. Siapa bapaknya Ibrahim? Waktu habis, waktu habis, waktu habis, Siapa ibunya Nuh? waktu Ayo. habis, waktu habis. Ya ampun, waktu habis, Dis. Nandar nangis, Ya. Nandar nangis, Nandar. Udah, jangan timing udah. Gua nangis dari Hongkong. Oke, diam dulu, di mute ya, di mute ya. Apapun hujatan Kristen terhadap Islam, itu jawabannya ada di dalam Bible itu sendiri. Ternyata, mohon maaf, yang merampok itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. Dia itu perampok jemaat-jemaat. Nih, saya tunjukkan datanya. Ya, coba perhatikan ini. 2 Korintus 11 ayat 8. Apa kata si Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok, jeder. Di mana Paulus perampok? Ini ayat Alkitabmu sendiri. Coba buka 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat yang lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu, jeder. Ternyata si Paulus itu merampok, jeder. Makanya lu salah lawan. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Teman-teman, ini saya kasih tahu ya. Jangan ber-DM saya, Bang Nandar tadi kenapa tiba-tiba end live? Kalau saya tiba-tiba terputus, jangan katakan saya kabur. Pasti mereka kelabakan menghadapi kehebatan evangelis, saudara. Ya, di mana si Paulus tidak ini nih. Gereja saja mengakui kebiadaban Paulus. Nih, kemartiran Stefanus dan penganiayaan Paulus terhadap gereja, jeder.
yang pertama kali baca dan Saul setuju dengan hukuman mati itu artinya Saul setuju dengan hukuman rajam terhadap Stefanus. Si Paulus ini adalah orang yang memfitnah Stefanus sehingga murid atau pengikut Yesus yang bernama Stefanus harus dirajam, dan si Paulus ikut serta di dalam melempari batu si Stefanus. Padahal Stefanus adalah pengikut Yesus yang setia, diakui oleh pihak gereja manapun. Jeder. Oke, sekarang saya akan tunjukkan dulu Alkitabnya kepada kamu ya. Teman-teman, perhatikan saya. Di dalam Matius 7 ayat ke-18-19, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Si Paulus ini pohonnya buruk. Saya tunjukkan kepada kalian ya. Si Paulus ini penjahat. Coba perhatikan. Ya, dia ini mantan penjahat, sedangkan nabi itu tidak ada yang mantan penjahat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jeder, kena lagi. Nah, kena lagi dia. Si Paulus itu mantan perampok, merampok jemaat. Si Paulus itu mantan tukang fitnah. Stefanus meninggal dunia martir karena apa? Karena difitnah oleh si Paulus. Jeder. Terus si Paulus ini tidak jelas bapak ibunya, diduga anak haram. Jeder. Nah, siapa nama bapak dan ibu Paulus? Gak dijawab. Kamu bertanya kepada formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan maka wajib membuktikannya. Coba halaman berapa di dalam sirah Nabawi terkait apa yang kamu sampaikan? Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikannya. Jeder. Pertanyaan saya dari tadi kok tidak pernah dijawab? Mingkem saja dia, saudara. Oke, saya tanya sama kamu, tolong dijawab ya. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Begitu malukah LAI dengan tingkah pola si Paulus sebagai hasil buah pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Ini nih, 2 Korintus 12. Kenapa ini ditambahkan? Saya tanya. Kamu katakan ini ditambahkan oleh siapa? Karena di dalam bahasa Yunaninya tidak pernah ada. Kalau ada, tunjukkan. Kamu katakan dalam bahasa Yunaninya apa? Tidak dijawab, saudara. Jeder. Kamu katakan ditambahkan oleh siapa? Saya tanya. Kalau itu bukan penambahan, lalu original teksnya itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jangan mingkem saja, saudara. Berat, saudara. Sulit. Kasih sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan. Jawab. Bubuk dia, saudara. Bubuk Edis. Gitu caranya. Mingkem dia. Aduh, di-report lagi, teman-teman. Alasan lagi, ini saya tunjukkan ya lagi, buktinya ya. Nadar, Ini di-report lagi. Kalau saya tiba-tiba terputus, berarti motor ini sangat takut sama saya. Teman, lihat. Ya, saya di-report lagi sama otak-otak. Lihat ya. Alasan Tuh, lagi, saudara. tar dulu deh. Teman-teman, perhatikan. Nah, ini saya Alasan kena terus ya peringatan. dia ya, teman-teman ya. Tar dulu, Dia Dis. alasan Lihat terus. dulu. Mau lari, alasan mau Lihat lari. dulu, peringatan pelanggaran. Alah. Oke, lanjut. Sudahlah, Jangan. Nandar. Kamu kabur alasan kau. terus. Udah jawab pertanyaan saya. Jadi Nandar tadi mengatakan, bagaimana di situ Stefanus, Paulus menyetujui. Memang betul Paulus sebelum jadi pengikut Yesus. Sebelum jadi pengikut Yesus. Saya lagi ngomong. Jangan panik. Sebelum Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, Paulus adalah orang yang menentang Yesus itu sendiri. Betul. Bahkan dia setuju terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada Stefanus. Betul. Nah, sekarang yang jadi masalah, Nanda, ketika Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, dia menjadi baik. Nah, ini Muhammad setelah jadi nabi. Waduh. Setelah Muhammad jadi nabi, saudara-saudara. Perhatikan. Bedanya waktu Muhammad belum jadi nabi dan sudah jadi nabi. Perhatikan. Waktu Muhammad belum jadi nabi, berapa istrinya, Nandar? 1. Ada 1 istrinya. Tapi setelah dia jadi nabi, waduh. Istrinya banyak, saudara-saudara. Bahkan Aisyah istrinya Muhammad pernah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Bayangkan, Nandar. Lihat sini. Gak ada data, tunjukkan datanya. Tidak ada datanya. Oke, kita tampilkan datanya. Oke. Baik. Ini datanya, teman-teman. Bagaimana setelah Muhammad jadi nabi, ya kan, sampai Aisyah ngomong nih. Di dalam Sahih Bukhari 4414. Saya nggak ngomong berdasarkan kebencian. Kamu lihat sendiri, cek sendiri. Sahih Bukhari 4414. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab. Ya. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 dan 51.
di mana di situ Muhammad dikatakan boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya Nandar. Ya kan? Bahkan perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Waduh, buset dah saudara-saudara. Wow. Cie. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Buset Nandar, istrinya sendiri sudah ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu tiada lain kerjanya hanya menuruti hawa nafsu Muhammad. Tertulis di dalam panas. Mukanya, lihatin mukanya panas. Nandar, dengar. Setelah Paulus bertobat, adakah Paulus dia suka mengoleksi istri? Adakah Paulus bilang, perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada saya, itu adalah kespesialan bagi saya? Adakah Paulus ngomong begitu? Kalau Paulus ngomong gitu, kami lempar dia pakai gelas. Paulus tidak ngomong begitu. Paulus ketika dia bertobat, dia menyerahkan jiwa raganya untuk Tuhan. Dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak hidup dalam keduniawian, dalam kedagingan. Lihat. Makanya apa? Paulus di situ berkata bahwa kematian bagiku adalah keuntungan. Bayangkan, hidup bagiku adalah Kristus dan kematian bagiku keuntungan. Beda jauh dengan Muhammad Nandar. Beda jauh. Muhammad ketika jadi nabi turun ayat, perempuan-perempuan yang mau menyerahkan diri boleh kalau nabi suka. Wow. Lalu apa kata? Kok nggak ada data? Kok nggak ada data? Mau saya bacakan suratnya. Surat Al-Ahzab nih. Ahzab ayat yang berapa nih? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Saya bacakan. Nih, saya bacakan sama kamu Nandaru. Kamu nekat yang nyata mengatakan tidak ada datanya, saudara-saudara. Nih, ada data. Perhatikan. Nggak ada data gimana? Nih, surat Al-Ahzab ayat 50. Perhatikan. Nih ya. Saudara-saudara, ibu dan saudara ini, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mana tunjukkan? Tunjukkan datanya, saudara. Nanti saya tunjukkan datanya. Nanti giliran kamu nih. Dan Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada waktu habis tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Udah, oke. Lu yang bisa jawab kok gua yang nangis. Oke, udah. Ini waktu saya. Udah diam waktu saya. Teman-teman, Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat ke-18, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus setelah bertobat justru semakin menjadi-jadi. Kalau masalah poligami di dalam Islam, jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja poligami. Ini dari gereja Kudus akhir zaman ya teman-teman. Ya, perhatikan ini. Ya, perhatikan. Nanti itu waktu kamu berbicara baru tunjukkan data. Coba perhatikan. Rasul gereja orang-orang kudus zaman akhir awal, Orson Hyde, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami. Jeder. Istrinya Yesus, Marta, Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Istrinya ada 3 bro. Edis ada berapa? Istri Yesus, Maria Magdalena, ini bohai ini. Marta cemok, Maria dari Betania putih bersih, dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus sendiri. Jeder, kena tampol lagi. Nah, kamu makanya kalau orang lagi ngomong itu dengarkan. Katanya pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Tetapi si Rasul Paulus ternyata merampok jemaat-jemaatnya. Ini 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Katanya setelah bertobat jadi baik, ternyata merampok jemaat. Jeder, kena lagi. Ya, jadi dia maju mundur kena gitu kan. Katanya si Rasul Paulus kalau sudah bertobat semakin baik. Bukan semakin baik, dia tetap merampok. Itu ayatnya ada, brother. Oke, sekarang saya tunjukkan Alkitab. Ini kenapa pertanyaan saya nggak bisa dijawab? Berat, saudara-saudara, sulit. Oke, saya tunjukkan nih. Katanya sudah bertobat semakin baik. Ini semakin baik apa? Dia menipu daya kok menjadi baik, begitu loh. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Katanya semakin baik, licik dia, penipu dia. Ini ayatnya. Saking malunya LAI mendengar pernyataan Paulus, ditambahkan kamu katakan, kalau ini bukan penambahan, ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya bacakan bahasa Yunaninya. Esto de hego aukate baresa yumas, al yufatkon panorkos dolo yumas elabon. Jangankan kamu Edis, Esra Soru,
Verbum veritatis, gak berani hadapi saya. Saya tantang Esra Soru debat satu lawan satu di dunia nyata, gak berani. Dari pihak Kristen yang selevel dengan saya hanya Ibu Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf, kalau Bambang Nursena itu pemandu wisata, nggak bisa bahasa Ibrani, Ibraninya masih kurang bagus lah. Kalau Ibu Rita Wahyu baru. Jadi saya tanya sama kamu, kenapa nggak dijawab? Berat saudara-saudara. Saking beratnya sampai Edis ngeripot akun saya, mengerahkan anak buahnya saudara. Pertanyaan, ini waktu saya, waktu saya ini, jangan panik dong. Waktu saya saudara, panik dia. Katanya Rasul Paulus setelah dia bertobat menjadi semakin baik. Pertanyaan saya sama kamu nih, ya, ketika dia menipu daya ini setelah bertobat atau sebelum bertobat? Hah? Coba. Mana di situ menipu daya? Ini waktu saya, diam dulu, nanti jelaskan. Ketika aku minta jelaskan, kamu nggak jelaskan. Ini setelah bertobat atau belum? Terus kemudian kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kemudian satu. Yang ini, coba. Ini setelah bertobat atau belum? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ternyata Paulus perampok, saudara. Jeder. Berat, saudara-saudara. Sampai tutup kamera dia, saudara-saudara. Nangis di pojokan, Edis. Gak bisa lawan saya, Edis. Bubuk. Sampai menangis dia, saudara-saudara. Mana rupamu? Mana gambarmu? Saya lagi mencari ayat ini. Saya lagi mencari Bubuk. ayat. Sabar. Senjata makan Tuhan. Sabar, Bubuk. saudara. Sabar. Bubuk. Berat, saudara-saudara. Jawab pertanyaan saya. Sudah berapa kali putaran gak dijawab? Jeder. Teman-teman, tolong follow akun saya. Ini satu-satunya akun yang masih bisa live. Yang lainnya belum bisa semua. Tolong di follow ya. Berat, saudara-saudara. Mana mukamu? Sabar. Saya ingin menunjukkan sesuatu Aduh, kepadamu, Nanda. berat, Saya saudara-saudara. sesuatu kepadamu, Nanda. Yesus poligami, saudara. Berat, saudara. Istrinya 3 Yesus. Maria, Betania, Baik. Maria Magdalena, Marta. Baik, Nandar, teman-teman sekalian, hari ini kita akan permalukan Nandar ya. Dia mengaku tidak ada yang mengerti seperti Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli berbahasa Ibrani. Nandar, ini coba kamu baca ini. Ayo. Macet. Baca ini. Saya tes kamu kan ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani, yuk baca. Macet. Baca nanti lah, baca menanti. Teman-teman rekam ya. Ini waktu Teman-teman saya. rekam. Sebentar. Ini teman-teman rekam nih. Teman-teman, Nandar kan tiap hari ngomong, tidak ada yang melebihi saya, Endang Sunatan Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli bahasa Ibrani nih. Sekarang di hadapan mata kalian, rekam. Saya ulangi lagi. Saya kasih waktu kalian menghidupkan screen recorder kalian. Saya kasih waktu. Tolong upload. Nanti video Nandar ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani, terus gabungin sama ini. Lihat, kita mulai. Action. Baik. Nandar kan ngaku ahli berbahasa Yunani. Nih, tolong bacakan ini. Ayo bacakan. Gak mau saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Lihat nih. Dia itu teman-teman Jawab cuma dulu. hafal satu ayat. Dengar. Dia cuma hafal satu ayat, terus ngerti satu ayat itu artinya dihafal-hafalin sama dia, terus dia ngaku bisa bahasa Yunani. Ayo baca ini. Baca. Kamu bisa baca apa enggak? Baca, Oke. nggak bisa Kalau baca, enggak, nggak bisa baca. baik. Nggak bisa baca. Ayo, baca. Baik ya. Baik. Nanti baik. sekarang. Ya, ini Ayo. waktu saya. Baca, Ya, makanya ayo. dengarkan saya. Baca. Dengarkan saya. Baca, nggak usah baca. Iya, dengarkan saya dulu. Kamu kan suruh baca. Ya, baca. Kamu kan suruh baca. Yuk, baca. Ya kan? Ya, mau saya baca. Iya, dia mau. Dengarkan saya, bukan? Dia Mau saya lagi. baca kok. Baca, Mau baca. saya baca, dengarkan Baca. saya. Baca. Iya, sebentar dulu. Kamu bisa baca atau tidak? Aduh. Enggak dulu, kamu bisa baca atau tidak? Nandar Enggak, suruh saya tanya baca, dulu. nangis. Saya tanya dulu, kamu bisa baca atau tidak? Enggak, kamu. Baik, saya jawab. Kamu bisa baca atau tidak? Saya jawab. Ya, kamu bisa baca atau tidak? Baik, saya jawab. Kamu bisa baca atau tidak? Baik, saya jawab. Baik. Saya tidak pernah mengaku bisa bahasa Yunani dan mengaku bisa bahasa Yunani. Jadi Oke, baik. jadi jawaban saya tidak bisa baca. Baik, sekarang oke. kamu mengklaim. Ya, sebentar. Ya, ini iya, waktu nanti saya bacakan. ini Saya waktu bacakan. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Saya bacakan. Kamu mau mengklaim- dibacakan atau tidak? Kamu mengklaim kamu bisa bahasa Yunani dan pakar bahasa Yunani. Ayo baca dan artikan. Ayo, baca. Ya, baik. Ya, saya bacakan. Kamu bisa baca atau tidak? Diulang lagi. Loh, kamu bisa baca atau tidak? Nyata ya teman-teman. Kamu Nanda- bisa baca atau Nanda tidak? hanya Loh, bisa baca kamu satu bisa baca saja. atau tidak? Ayat yang tadi Oke dihafal-hafal. lah. Oke. Ayo baca. Ayo Teman-teman, nanti setelah saya bacakan, tolong kamu jawab pertanyaan saya, oke? Baca, Kita ayo, perjanjian baca. dulu. Itu oke, diperbesar dulu, saya ngerti. Ya, alasan. Jadi diperbesar dulu. Diperbesar dulu. Oke, saya perbesar, Loh. saya perbesar. Nah, diperbesar. Nah, Ayo, baca. baik. Itu ayat ke-7 kan? Ayat Nah. ke-7. Baik. Hogar apotanon. Dedi kayo
Lu terus. Sebentar. Apa? Hogar apa? Iya, coba Oke. diperbesar lagi. Oke. Perbesar lagi. Sebentar, satu-satu. Apa Iya. artinya ini? Hogar. Apa artinya? Apa arti hogar? Artinya kamu kan suruh baca. Ini bukan ada baca. Saya sudah bacakan kok. Saya ahli bahasa Yunani. Kamu sudah bacakan jeter. Saya sudah bacakan. Arti apa? Saya. Arti hogar apa? Loh, sekarang Arti saya tanya hogar dulu. 2 Korintus 12 ayat Arti 16. hogar apa? Arti hogar apa? Oke. Apa arti hogar? Baik. Saya kan sudah baca. Apa arti hogar? Saya kan sudah baca. Katanya Nandar bisa baca atau tidak? Saya sudah baca. Keledai. Di semua aja. Berbahasa Loh, Arab. saya bukan penerjemahan. Saya kan ditanya. Saya kan ditanya bisa baca atau tidak. Saya sudah bisa baca. Kamu ngaku ahli bahasa Yunani nggak? Ya, kabur. Nandar, kabur. Begitu caranya teman-teman. Kita nggak usah lagi serius-serius karena dia itu penghujat yang akut. Ya, kita bahas Paulus, dia menghujat, dia lari kemana-mana. Kita aja, klaimnya ini aja nggak usah kita. Ngapain kita serius-serius sama dia nih? Dia saya suruh baca ini. Adakah pernah teman-teman kalau ada videonya saya ngaku-ngaku pinter bahasa Yunani, kalian tunjuk kepada saya lompat dari Monas. Tidak pernah saya ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani, pintar bahasa Yunani, nggak pernah. Bahkan saya akui, saya nggak ngerti bahasa Yunani, saya nggak bisa baca begini. Saya akui itu. Tapi Nandar ngaku dia bisa bahasa Yunani, ahli bahasa Yunani. Giliran disuruh baca ini dan diartikan meninggal di tempat, saudara-saudara. Nggak boleh begitu Nandar ya, nggak boleh begitu. Nih kita klik nih, ya. Tuh, ini artinya karena siapa nih? Ya, kita lihat nih cara bacanya. Di sini kan ada semua. Ini banyak terjemahan kan sudah ada arti-artinya nih. Nih, misalnya kita cek di bahasa Yunaninya. Nih, ini bahasa Yunaninya teman-teman. Ya kan? Ada semua ini. Bagi teman-teman yang bisa bahasa Yunani ya, coba. Apa benar tadi bacaannya si Nandar? Oh, Nandar. Sudah malu dia tadi kan. Tadi saya tutup kamera saya begini kan, tadi saya tutup begini. Itu saya bisa baca, saya tutup begini. Itu saya baru bisa 1 ayat saja dia. Lihat, bisa 1 ayat dihafal-hafal dan dia tahu artinya, dia mau pamer. Memang nekat yang nyata memang Nandar ini. Coba ya kita cek ya. Kita cek bahasa Yunaninya. Sebentar, itu ada di Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-7 nih, Roma 6 ayat ke-7. Ini ada bahasa aslinya masih ada, ya. Cuman orang Kristen itu fokus kepada maknanya. Nah, kalau Nandar dan kawan-kawan yang penting bisa baca, nggak tahu artinya, masa bodoh teing. Memang bedanya kita sama mereka kayak gitu, teman-teman. Tapi saya cari ya, apakah ini benar-benar bacaannya itu hogar? Sebentar, dia tadi bilang hogar ya, teman-teman ya. Soalnya saya nggak ngerti yang kayak bahasa-bahasa kayak begini, teman-teman. Sebentar ya, saya cari dulu. Apakah benar di sini bacaannya hogar? Tapi cara bacanya gimana? Greek. Bentar, Greek strong. Ini kah? Nih, coba ya. Ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Bentar, ayat yang ke-7 sebentar. Mana tadi ini ya? Nah ini. Nih. Waduh, tidak bekerja. Nah, tidak bekerja kan? Jadi situs-situs tertentu memang di sini tuh nggak bisa dibuka, teman-teman. Jadi makanya kadang-kadang saya nggak bisa. Ketika lama karena ada situs-situs itu kalau yang agak-agak bau-bau Arab gitu di sini diblokir. Memang benar. Saya ketika membuka apa namanya, misalnya apa.com atau ulama apa, kajian apa gitu, di sini nggak bisa kebuka, teman-teman. Karena diblokir di sini situs-situs yang berbau-bau kayak gitu. Nggak bisa diakses. Makanya saya kadang suka lama membuka itu karena ya kayak begitu tadi. Dea fakta ya, Nandar melarikan diri ya teman-teman ya. Teman-teman semua fakta, Nandar melarikan diri, kabur di tengah pertandingan. Nandar kabur-kaburan aja terus kerjanya. Oke lah teman-teman ya, kita kasih naik. Ini ada siapa di sini yang mau naik ya? Ini. Oke. Masih punya malu Nandar? Edis. Masih punya malu? Aduh, Masih punya lu malu? dilainin. Teman-teman, ini Masih saya punya malu, tadi di kamu report masih sebentar. punya malu? Ini saya. Follow saya. Ini buktinya. Saya tunjukkan buktinya. Saya tunjukkan. Kalau nggak bisa jawab, lu main report. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Loh, nggak takut ya. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Saya data. Loh, takut ya. Takut. Bukan masalah takut, kamu tiap hari di report. Ketahuan nggak bisa bahasa Ibrani, bahasa malu, aku lari, kamu di report. Ya padahal yang di report akun-akun kamu tadi yang pernah. Teman-teman, sudah saksi ya. Kalian menyaksikan sendiri bahwasanya Endang Sunandar kamu melarikan diri.
alasan terus, report. Memang kata, teman-teman udah disimpan belum? Bagaimana dia ngeles, mengaku-ngaku, nanti waktu Nandar ngomong, saya Yonatan Nandar, pakar bahasa Yunani, itu. Terus di-cut, ditempelin dengan dipasangin gini. Beberapa menit kemudian, gitu kan? Kan bisa kena, masalah saya nggak halis ya. Sebenarnya teman-teman kalau pengen jadi konten kreator bisa bikin gitu tapi di TikTok ya. Jadi teman bikin, terus nanti dipotong, terus bagaimana ditempelin dengan video tadi. Ketika Nandar disuruh membaca, macet. Itu nanti upload dan di tag si Nandar. Nah, inilah Nandar ketika diuji untuk membaca huruf Yunani. Nandar mencret. Ya, sudah jelas ya. Si Nandar dia takut ya. Diskusi dengan saya dengan alasan akunnya di-ban terus-menerus begitu terus. Nanti di-ban lagi. Udah. Jadi kita udah kehilangan kepercayaan dengan dia. Ngaku terus kayak gitu. Nanti dipotong lagi. Terhalang diskusi kita. Kita sudah siapkan waktu dan tempat dianya seperti itu. Saudara-saudara. Aduh, berat. Oke, silakan. Ada siapa ini? Marhen 21. Silakan Marhen 21. Marhen. Oke, si Marhen tidak nyangkut, teman-teman. Kita kasih naik, ada siapa ini? Ada Fikri tadi sudah naik, si Fikri tidak berkualitas. Kita naikin yang berkualitas ya, coba ini. Biru merah. Apa ini namanya? Ya, silakan, Bro. Halo? Nah, lagi sudah. Kita lihat, teman-teman. Ada si Wafi, tapi sayangnya dia ini, teman-teman. Kayaknya lagi ada tamu nih si Wafi, teman-teman. Lihat tuh di bawah ngomong takut katanya. Bro, takut gimana? Sudah saya jabanin. Giliran dia saya suruh baca huruf Yunani, dianya seperti itu, pura-pura di akunnya di-report, pura-pura akunnya kena ban. Masa kayak begitu diskusi? Nggak boleh begitu dong. Masa dia di-report sampai 4 kali ngakunya? Oh, jangan gitu. Sekali aja di-report itu, 2 kali. Masa di-report terus? Sudah berapa kali dia ngaku kena report? Ya? Oke, kita kasih naik Tengkulak Taigoro. Ya, silakan Tengkulak Taigoro, nyalakan kameramu. Tengkulak Taigoro, silakan. Gitu kan enak. Muslim, Bang? Muslim. Seperti biasa ya teman-teman ya, kalau muslim datang ke sini mau berbicara tentang Allah dan Rasulnya, biasanya mereka tidak pakai baju. Karena kalau membicarakan Allah dan Rasulnya memang layak pantasnya memang tidak pakai baju, betul? Betul sekali kan? Ya silakan. Izin bertanya ya Bang? Boleh silakan. Boleh. Bundanya Maria itu Tuhannya siapa? Bundanya Maria, ibunya Maria? Bundanya Yesus, Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Tuhan dalam pengertian apa ini? Rob atau bagaimana? Rob, kayak Tuhan, kayak apapun itu. Rob. Ya. Iya. Ibunya Yesus. Robnya adalah Yesus. Tuhannya siapa? Robnya adalah Yesus. Seperti Aminah, Robnya Aminah juga Muhammad. Berarti ibu mempertuhankan anak gitu ya? Aminah juga mempertuhankan Muhammad. Iya. Betul kan? Iya, kenapa kamu heran? Bukan heran. Jadi Aminah nggak patuh sama Muhammad? Saya tanya. Hah? Aminah patuh nggak sama Muhammad? Taat nggak dia sama Muhammad? Taat. Jadi ibunya taat sama anaknya, saudara-saudara, dan itu merupakan keanehan, saudara-saudara. Aneh. Perintah dari Tuhan. Aneh? Itu perintah dari Tuhan. Enggak, saya tanya aneh nggak kalau ibu taat sama anaknya itu aneh nggak? Enggak aneh. Terus kenapa kamu merasa aneh? Seumpamanya gini kan sekarang. Sebentar, saya kasih dulu ini ya. Tema khusus tema sebentar, sabar. Iya, sambil bicara boleh. Sambil bicara boleh, silakan. Sekali aja. Sekarang gini kan? Ini contohnya. Sekarang abang punya ibu, terus disuruh mencuri, mau nggak? Baik, saya jawab ya. Baik, makanya saya bilang ketaatan kita kepada orang tua, ketaatan kita kepada presiden, ketaatan kita kepada pemimpin, kepada bos, kepada guru, ketaatannya itu terbatas. Nah, seperti kalau ada ibu, sebentar, saya belum selesai. Sebentar. Sebelum saya jawab, saya selesaikan dulu. Ketika orang tua saya menyuruh saya mencuri, apakah saya harus mentaatinya? Saya tidak perlu mentaatinya. Karena ketaatan saya itu disuruh sama Aminah. Baik. Muhammad nyuruh bohong nggak? Dalam 3 perkara.
Enggak pernah. Berat saudara. Muhammad, kamu tidak tahu Muhammad nyuruh bohong dalam 3 perkara? Bukan tidak tahu. Mulai dah. Muhammad nyuruh bohong dalam 3 hal, betul atau tidak? Mana dalilnya? Baik, baik. Kita tunjukkan dalilnya, saudara-saudara. Baik ya. Apakah umat Islam dibolehkan berdusta di dalam 3 hal? Baik, kalau saya ngomong mereka nggak percaya, teman-teman. Mereka ini memang kaum yang Enggak seperti ada ini. orang yang nggak percaya. Baik, Kalau baik, memang itu baik, kenyataan, baik. pasti percaya. Baik, ya silakan ya nih. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam dalam peperangan. Nih, saya ulangi lagi nih. Bukan Ya. 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam dalam peperangan. Nah, 3 hal yang dibolehkan berdusta di dalam agama Islam. Sekarang saya tanya. Apa Sekarang itu? saya tanya. Nggak usah apa itunya, boleh berbohong dalam 3 perkara. Apa itu? Di dalam Biar Al-Quran jelas. boleh nggak bohong? Biar jelas abang, biar Di dalam jelas. Al-Quran boleh nggak bohong? Makanya apa itu tadi yang berbohong itu biar Kita jelas. di sini nggak bahas mengenai bohongnya itu apa. Yang kita bahas Kita di mau sini, cari- menurut kita mau Al-Quran cari boleh nggak bohong? atau tidak. Baik, Kita mau saya cari tampilkan bohong ayatnya. atau tidak. Saya tampilkan Mana ayatnya. kenyataan bohong dan Kamu lihat ini ya, memang kalian ini ya berkelitnya setengah mati memang kalian ini karena udah diajarin Muhammad. Saya bukakan suratnya Al-Ahzab. Bohong Nih, itu bisa Al-Ahzab ayat 70. Artinya nih, kalian ini memang luar biasa, memang kalian ini berkelit takiyahnya luar biasa kalian ini. Luar Ini biasa Bang, kalian ini, ya. ahlinya nipu memang kalian ini. Ya, dengar ya. Ini, Nih, Bang, saya tampilkan. Bang, Saya tampilkan. Nih, saya tampilkan Bang. di layar. Nih, coba baca Bang. ini. Sebentar, Ntar baca ini. dulu. Coba Ntar baca dulu, ini, gini, coba. gini. Coba baca ini. Ini apa ini? Ini apa? Ntar dulu, ntar, makanya. Sebentar, Ntar dulu. sebentar. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Nggak jelas itu. Surat Al-Ahzab ayat yang keberapa? Lihat, inilah orang Islam, Bang, teman-teman. Bang, Udah gini, dikasih Bang, Al-Quran pun mereka ngeles. Nih, saya bacakan nih. Bukan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengatakan yang benar, betul? Ya betul, sudah itu. Muhammad membolehkan kalian menipu dalam 3 hal, betul? Nah, makanya di mana tempatnya menipu itu Jadi mengatakan perkataan yang benar sama saja boleh bohong? tidak boleh bohong. Tidak boleh. Jadi Ya. menurut Al-Quran tidak boleh bohong Nah, dalam segala hal. ya terus Nah, menurut Muhammad boleh nggak bohong dalam perkara tertentu? ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa? Jadi mana yang benar? Nanti ada kaitannya. Mana yang benar? Mana yang benar? Itu Ayo, semua mana yang benar? itu. Semua benar. Ini contoh. Lihat nih ya. Contoh. Hai orang-orang contoh. yang beriman. Udah dibilang. benar dulu Katakanlah. makanya. Coba kami yang baca yuk, biar kami yang pintar yuk. Katakanlah. Coba. Dengar dulu makanya. Coba dengar katakanlah dulu. apa? Contoh ini, Suruh contoh. katakan apa ini? Contoh ini dengar dulu makanya. Coba baca dulu. Katakan apa? Iya, saya paham itu. Coba baca dulu, kamu yang baca. Saya sudah Katakanlah. tahu. Katakanlah. Ini makanya dengar dulu ini. Dengar, katakanlah apa? Contoh. Katakanlah apa? Contoh dulu ini. Mau Katakanlah apa ini? Iya. Apa? Katakan apa? Disuruh mengatakan apa? Baca aja. Disuruh mengatakan apa? Betul sudah itu, betul. Disuruh mengatakan apa? Iya, betul sudah itu. Apa? Makanya dengar dulu. Disuruh mengatakan apa? Baca aja, itu kan udah dibaca. Baik, tuh. tidur kau di bawah, tidur. Tidur kau di bawah, tidur. Lihat nih ya. Katakanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Katakan, ucapkan perkataan yang benar. Ini kata Al-Quran. Tapi kata Muhammad apa? Aduh, sungguh kalian ini adalah orang-orang yang cobalah saya menanti ya teman-teman ya, tolong ya teman-teman ya. Kasih naiklah satu muslim yang pintar begitu ya. Jangan yang datang tuh yang kelasnya takiyah aja terus. Cobalah yuk naik, coba. Disuruh ngomong yang benar. Tapi kalian boleh bohong yang benar yang mana? Coba, yuk. Aduh, bagaimana kita kalau mau diskusi kayak begini, saudara-saudara? Oke, kita kasih naik ada Abang Jai Bali. Abang Jai Bali. Ya, silakan Abang Jai. Silakan Abang Jai. Kita diskusinya sudah sampai subuh ya. Silakan Abang Jai. Nyalakan kamera Anda. 4 watt bang. Apa? Udah 4 watt nih bang. Besok aja bang ya. 4 watt. Oke, sudah ngantuk. Baik, kalau sudah ngantuk ya sudah. Kita kasih naik ada sebentar ada Rasta. Silakan. Saudara Rasta, silakan. Halo, Saudara Rasta. Oke, baik. Mungkin teman-teman begini. Mungkin teman-teman, karena teman-teman juga sudah malam di sana ya. Ini sudah jam berapa di sana? Sudah nampaknya sudah 1:30 dan teman-teman juga sudah pada istirahat. Nah, jadi mungkin kita
rehat dulu ya, karena teman-teman juga udah pada tidur. Yang nonton ini pun sebagian saya rasa udah pada tidur. Ya, jadi karena sudah pada tidur, mungkin kita rehat dulu ya. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh
tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama,
Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad
ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah,
sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah, dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT.
Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok pelindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan.
Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran.
walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua,
sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab.
dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak
nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam
Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri.
Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.